Halo semua, ini adalah video terakhir dari seri video tentang concurrency control. Pada video ini, saya akan membahas mengenai weak levels of consistency. Nah, terminologi yang lebih awal terkait weak levels of consistency ada dua. Yang pertama adalah degree to consistency. Degree to consistency ini berbeda dari two-phase locking. Karena apa? Karena pada degree to konsistensi ini, S-lock itu bisa atau shared lock itu bisa dilepas kapanpun. Jadi two-phase locking ya tidak berlaku. Jadi bisa mendapatkan lock kapan saja dan S-lock itu bisa dilepas kapanpun. Jadi tidak harus menunggu hingga masuk ke fase shrinking. Oke, nah S-lock tetap harus dipegang sampai end of transaction. Jadi dipelihara sampai akhir supaya apa? Supaya data yang kotor tidak bisa diakses oleh transaksi lain. Nah, pada degree to konsistensi ini, serializability tidak dijamin. Kemudian ada yang namanya cursor stability. Cursor stability ini untuk setiap reads, gitu ya, setiap tuple itu akan di-lock, dibaca, dan kemudian locknya akan dilepas langsung, immediately released. Ya, jadi pada cursor stability seperti itu. Sama dengan degree to konsistensi, X-locks itu akan dipegang sampai end of transaction. Ini adalah special case dari degree to konsistensi. Nah, kalau diperhatikan ini semua akan menghasilkan level konsistensi lebih rendah daripada serializability. Nah, kalau di SQL kita sudah belajar sebetulnya, sudah disampaikan pada video tentang transaction, ada 4 level konsistensi. Bisa yang pertama serializable ini defaultnya gitu ya, jadi semua transaksi pasti ekuivalen dengan salah satu eksekusi transaksi secara serial gitu. Yang kedua adalah repeatable read. Kalau pada repeatable read ini yang dijamin adalah semua read itu pasti akan read yang berulang itu akan menghasilkan data yang sama. Kenapa bisa dijamin? Karena hanya committed records yang boleh dibaca. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah read committed. Kalau read committed ini hanya memastikan bahwa committed record yang boleh dibaca. Tapi tidak dijamin bahwa kalau ada read yang berulang, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, read committed ini sebetulnya setara dengan degree to konsistensi. Oke, walaupun kebanyakan sistem akhirnya mengimplementasikan cursor stability. Dan terakhir kita punya read uncommitted. Kalau read uncommitted ini bahkan dirty read boleh gitu ya. Jadi uncommitted data itu boleh dibaca. Ini bisa di set ya. Weak level dari konsistensi ini bisa di set menggunakan perintah set isolation level. Nanti silakan kalian cek di BMS yang digunakan. Nah, persoalan yang terakhir yang akan kita sampaikan itu adalah terkait bagaimana kontrol konkurensi untuk transaksi yang melibatkan user interactions. Persoalannya adalah sekarang kita butuh jadinya application level concurrency control, gitu ya. Nah, masalahnya kan di sini yang namanya lock itu nggak bisa dipegang terlalu lama gitu. Terus bagaimana dong memastikan bahwa nggak ada loss update dan sebagainya ya. Biasanya each tuple, setiap tuple itu dikasih versi ya, punya version number. Kemudian transaksi itu akan mencatat versi dari tuple yang dia baca ya. Dan ya misalnya dengan perintah query seperti ini. Nah, selanjutnya kalau tuple itu mau ditulis, mau di-write, maka dia harus memastikan dulu bahwa versi yang dia mau tuliskan ini adalah versi yang oke, versi yang sama dengan versi yang tadi dia baca. Oke, jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya dia akan update, dia akan set apapun yang dia mau set, terus versinya diganti menjadi versi plus 1.
Dengan syarat tadi apa? Kondisinya, kondisi yang sesuai dengan transaksi itu, tapi ditambahin versinya sesuai dengan versi yang dia baca. Jadi kalau kebetulan record ini sudah ditulisi oleh transaksi yang lain, tentu saja versinya udah naik, jadi update dia akan gagal. Oke, kalau diperhatikan ya ini kira-kira ekivalen dengan optimistic concurrency control, tapi tanpa validasi read set. Ya, tidak seperti SI, cara ini tidak menjamin bahwa pembacaan itu dari snapshot yang sama gitu ya. Tidak menjamin serializability, tapi dengan cara ini beberapa anomali itu bisa dihindari. Yaitu apa? Loss update anomali. Jadi anomali di mana update dari sebuah transaksi tertimpa oleh transaksi yang lain. Ini digunakan di beberapa tempat. Jadi Hibernate ORM system misalnya menggunakan cara ini. Di banyak aplikasi diimplementasikan secara manual, terutama transaksi-transaksi yang melibatkan banyak user gitu ya, dan mungkin item data yang sama bisa diubah oleh beberapa user gitu ya. Kemudian version numbers yang disimpan di dalam sebuah tuple itu kemudian juga bisa dimanfaatkan misalnya untuk memeriksa first committer wins pada snapshot isolation. Nah, silakan coba kalian pikirkan bagaimana memanfaatkan versi itu untuk validasi first committer wins. Demikian video-video terkait concurrency control. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Silahkan berlatih mengerjakan soal-soal yang tersedia di buku panduan kita. Sampai ketemu lagi di topik yang lain.